Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 78. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada chapter 78 ini kita diperlihatkan dengan istana surga. Kini terlihatlah para prajurit sedang berjejer. Ternyata mereka semua itu adalah sedang berkonsentrasi dan mengumpulkan strategi untuk melawan seluruh roh jahat. Kemudian salah satu prajurit kini menjadi ketakutan karena lawan mereka saat ini bukanlah roh jahat yang biasa, tapi lawan yang akan mereka hadapi adalah roh darah bumi. Kemudian kini ada orang yang berkata, "Wahai para prajurit surga, kita harus memiliki tekad yang kuat seperti baja." Ternyata orang yang berkata itu adalah si Jinggang wanita. Kemudian Jinggang wanita pun ini lanjut mengatakan, kita tidak boleh lengah apalagi sampai menyerah. Karena jika kita menyerah, maka seluruh surga akan terguncang dan iblis akan mengambil keuntungan dari kekalahan kita. Jinggang wanita pun ini berharap bahwa semua prajurit dapat bekerja sama untuk mempertahankan surga dengan kekuatan yang maksimal. Dan kini, Jenderal Surga Timur pun menemui seseorang, lalu dirinya berkata, namun semua prajurit surga tidak dapat mengendalikan pembunuhan mereka sendiri, dan mereka akan dieksekusi oleh hukum militer. Aku dan Jenderal Surga Barat tidak setuju dengan hukuman ini. Ternyata kata-kata yang diucapkan oleh Jenderal Surga Timur itu adalah kata-kata yang diucapkannya pada si Jenderal Mata Tiga. Lalu Jenderal Mata Tiga pun kini menjawabnya, jika Dewa Sasin melakukan sesuatu yang tidak jelas, maka aku akan mengambil tanggung jawab dan akan memerintahkan surga. Selain itu, semua prajurit surga itu adalah saudaraku. Setiap kali aku melihat mereka mati, hatiku terasa sakit. Tapi untuk menjaga ketertiban surga, aku tidak bisa bersantai sama sekali. Sekarang musuh memiliki kesempatan untuk menyerang kapan saja. Aku tidak ingin surga ada kekacauan. Jika kamu tidak puas dengan diriku, aku juga tidak akan sopan kepadamu, kata Jenderal Mata Tiga pada Jenderal Surga Timur. Lalu Jenderal Surga Timur pun kini mengatakan, Jenderal Mata Tiga, kekuatan caturmu sekarang terlihat meningkat dengan pesat, dan tampaknya kamu tidak akan berada di bawah dari Dewa Sasin. Dan kini Dewa Mata Tiga pun mengucapkan terima kasih atas pujian yang diucapkan oleh Jenderal Surga Timur. Tapi dia merasa permainan catur ini hanyalah sebuah permainan dan itu tidak cukup. Dan kini dengan satu langkah yang mematikan, Jenderal Mata Tiga bisa mengalahkan Jenderal Surga Timur dengan sangat mudah. Lalu Jenderal Surga Timur pun kini berkata, langkah ini di luar dugaan dan aku yakin bahwa kamu bisa mengalahkanku, dan aku akan menurut saja dengan strategi yang akan kamu lakukan. Jenderal Mata Tiga pun kini langsung berterima kasih atas pengertian dari Jenderal Surga Timur, karena dia mau mendukung dan setuju dengan strategi yang akan dilakukan oleh Jenderal Mata Tiga. Dan tiba-tiba saja kini terjadi serangan di tempat itu. Serangan yang datang secara tiba-tiba itu membuat si Jinggang wanita kini terlempar sampai melewati Jenderal Mata Tiga dan juga Jenderal Surga Timur. Hal ini membuat Jenderal Surga Timur dan Jenderal Mata Tiga menjadi terkejut dengan apa yang terjadi. Dan kini Jenderal Surga Timur merasa bahwa ini adalah serangan yang dilakukan oleh musuh. Dia pun kini langsung bergegas untuk mengecek siapa yang telah berbuat onar di Istana Surga. Jenderal Surga Timur pun dengan terburu-buru, dirinya pun kini langsung keluar menuju ke halaman Istana Surga. Dan tiba-tiba saja, dia pun kini merasakan detak jantungnya tidak biasa. Dan Jenderal Surga Timur saat ini melihat orang yang sedang terbang di atas halaman Istana Surga. Jenderal Surga Timur dirinya pun kini langsung berteriak, kamu siapa? Dan roh darah bumi pun kini mengatakan,
Aku adalah kakekmu. Aku adalah roh darah bumi, dan aku adalah satu-satunya orang dan dewa yang akan menggulingkan 3.000 dunia dan akan memulai semua kehidupan dari awal. Jenderal Surga Timur yang mendengar kata-kata roh darah bumi, dirinya pun kini menjadi panik karena dia merasakan energi yang sangat kuat dari tubuh roh darah bumi ini. Dan tiba-tiba saja roh darah bumi pun kini langsung mengeluarkan serangan yang langsung mengenai Jenderal Surga Timur. Serangan yang dilakukan oleh roh darah bumi ini membuat Jenderal Surga Timur kini menjadi terlempar cukup jauh dari tempat itu. Kemudian kini roh darah bumi pun mengatakan bahwa dirinya kecewa karena ternyata di surga ini tidak ada orang yang kuat yang mampu melawan dirinya. Dan kini roh darah bumi pun melihat para prajurit surga, dan para prajurit surga itu pun kini menjadi ketakutan karena dia melihat kekuatan yang dilancarkan oleh roh darah bumi. Dan tiba-tiba saja roh darah bumi pun kini kembali mengeluarkan kekuatan dari tangannya, dan dia pun kini meledakkan halaman dari istana surga. Serangan yang dilakukan oleh roh darah bumi ini membuat halaman istana surga menjadi hancur lebur dan para prajurit terlempar kemana-mana. Jenderal Mata Tiga yang melihat kelakuan dari roh darah bumi, dirinya pun kini menjadi marah dan langsung menuju ke tempat dari roh darah bumi itu. Jenderal Mata Tiga pun kini akan menusuk roh darah bumi dari atas dengan menggunakan tombak mata tiga miliknya. Roh darah bumi pun kini langsung menengok ke atas dan dirinya pun langsung tersenyum dan berkata, sebenarnya ada satu orang di surga yang kekuatannya tidak jauh berbeda dari kekuatan Sasin Guanyin. Kita langsung berpindah ke hutan labirin. Di sana Sun Wukong yang merasakan seperti adanya deja vu. Hal ini membuat dirinya bingung, dan Sun Wukong pun lalu berkata, "Guru, apakah kamu mengerti?" Lalu Biksu Tong pun kini juga berkata pada Sun Wukong, "Sepertinya memang ini adalah deja vu." Lalu Xiao Wuqing pun kini berkata, "Kenapa aku tidak mengingatnya?" Dan Biksu Tong pun kini langsung menjawabnya, "Arti dari hutan labirin itu bukanlah jalan yang tersesat, tapi itu adalah tersesat di dalam hati." Lalu si monster siput kini berkata, "Semua orang yang datang ke sini adalah untuk mencari jantung bumi, dan mereka pun kini menjadi tersesat." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh monster siput, hal ini membuat Xiao Wuqing tambah bingung saja. Xiao Wuqing pun kini langsung berkata pada monster siput, "Apakah Anda baru saja mengucapkan kalimat itu?" Monster siput pun kini menjawabnya, "Iya." Lalu Biksu Tong pun kini melirik ke arah dari monster siput itu. Dan tiba-tiba saja, kini para monster keluar dari dalam air dan mereka seperti tidak sadar. Mereka juga terlihat seperti orang yang terkena hipnotis dan langsung mengatakan, "Jantung bumi, jantung bumi." Biksu Tong dan juga para muridnya yang melihat kelakuan dari monster ini, mereka menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Lalu Biksu Tong pun kini mengatakan, setiap kehidupan yang mencari jantung bumi di hutan labirin ini tampaknya akan berakhir dengan kehilangan akal, dan mereka akan tenggelam dalam obsesi mereka untuk selamanya. Sun Wukong pun kini langsung berkata pada Biksu Tong, "Guru, apakah kita juga akan sama seperti mereka?" Lalu si rumput reinkarnasi pun kini mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Sun Wukong pun kini langsung berkata pada rumput reinkarnasi agar si rumput reinkarnasi itu mencari solusi untuk masalah ini. Lalu si rumput reinkarnasi pun kini berkata, "Tugasku itu hanyalah membawa kalian ke hutan labirin ini, dan aku tidak tahu solusi apa yang akan kukatakan. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Jika aku berbohong, lebih baik aku mati saja," kata rumput reinkarnasi pada Sun Wukong. Lalu Biksu Tong pun kini langsung duduk bersila. Dia pun langsung menyatukan kedua tangannya, dan Biksu Tong pun kini berkata, "Biarkanlah aku berpikir sejenak bagaimana cara untuk keluar dari hutan labirin ini." Dan kini tiba-tiba saja dari tangan Biksu Tong keluarlah sebuah segel lingkaran emas. Biksu pun kini terlihat berkonsentrasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi saat ini. Lalu Wuqing pun kini mengatakan bahwa gurunya sangat pintar dan pasti dia bisa menyelesaikan masalah. Dan Sun Wukong kini mengajak Xiao Wuqing untuk pergi ke suatu tempat. Wuqing pun kini langsung berjalan mengikuti Sun Wukong di belakangnya. Lalu Wukong pun kini menemukan sebuah pohon yang sangat besar. Dia pun kini langsung menyentuh pohon itu. Sambil menyentuh pohon, Sun Wukong pun kini berkata, "Aku berencana untuk mengukir tanda di pohon ini. Dan ketika kita kembali nanti, kita akan ingat bahwa kita telah berada di sini dan melakukan reinkarnasi."
Rumput reinkarnasi pun langsung mengatakan pada Sun Wukong bahwa dia sangat jenius. Wuching pun langsung berkata bahwa kemampuan dari Sun Wukong ini memang bukanlah abal-abal. Dan kini, Wuching pun melihat sesuatu muncul di pohon yang baru saja disentuh oleh Sun Wukong. Wukong pun langsung menengok dan dia pun kini menjadi terkejut. Karena sekarang, Wukong melihat tanda yang dia buat menjadi banyak di pohon ini. Hal itu pun membuat si rumput reinkarnasi menjadi kebingungan. Karena ternyata mereka telah datang ke tempat ini dalam jumlah yang sangat banyak. Melihat banyaknya tanda yang muncul di tempat itu, kini Sun Wukong pun langsung mengatakan, dengan kata lain, setiap kita kembali, kita akan lupa bahwa kita pernah berada di tempat ini. Dan hal ini akan terulang dari waktu ke waktu dan akan berputar seperti itu secara terus-menerus. Dan kini, Biksu Tong yang dari tadi berkonsentrasi untuk mencari solusi, dirinya pun kini langsung membuka matanya dan dia telah menemukan apa yang telah membuat mereka bingung di tempat ini. Lalu sang biksu pun kini mengingat kejadian-kejadian dari pertama mereka datang ke hutan labirin. Dan Biksu Tong pun kini juga merasakan bahwa yang mereka lakukan di tempat ini itu hanyalah sebuah pengulangan saja. Karena sejatinya mereka selalu datang ke tempat ini dalam jumlah yang lebih dari satu. Kita langsung berpindah ke surga 34. Si gendut Tianren yang tiba-tiba saja memeluk Taisang Lojun dan mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Taisang Lojun pun langsung mendorong si gendut. Dan Taisang Lojun pun kini berkata, "Kamu siapa?" Lalu si gendut Tianren pun kini berkata pada Taisang Lojun, "Ayah, kenapa kamu malah menekan perutku?" Dan ternyata Taisang Lojun yang menekan perut dari si gendut Tianren ini adalah untuk melancarkan sebuah serangan batin. Tapi ternyata serangan itu tidak mempan pada si gendut Tianren. Lalu Taisang Lojun pun kini berkata pada Tianren, "Biarkan aku pergi dulu." Si gendut Tianren pun berkata pada Taisang Lojun bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya dan dia tidak akan membiarkan ayahnya pergi. Lalu si gendut Tianren pun ini berkata pada Taisang Lojun, "Apakah kamu tidak pernah merindukanku sehari saja?" Lalu Taisang Lojun pun kini berkata pada Tianren, "Kamu mungkin salah paham, karena aku ini bukan ayahmu." Lalu si gendut Tianren pun ini berkata, "Kamu adalah Raja Kebajikan kan?" Dan Raja Kebajikan menjawabnya, "Iya, memang benar. Aku adalah Raja Kebajikan." Dan si gendut Tianren pun ini kembali mengatakan, "Jika kamu Raja Kebajikan, berarti aku benar. Kamu itu adalah ayahku. Apakah kamu tidak ingat bahwa pada saat itu kamu membawaku ke tempat ini? Dan aku telah membuat keputusan kematian dengan si Taois untuk bertarung dan berjuang bersamanya selama ratusan tahun. Apa yang membuat diriku ini terus maju adalah sebuah keyakinan yang tidak tertandingi. Dan keyakinanku ini diberikan olehmu, ayah. Dan aku percaya bahwa suatu saat nanti kamu pasti akan kembali ke tempat ini dan kamu akan melihat aku telah mengalahkan si Taois." Mendengar kata-kata dari si Tianren ini, Dewa Sasin pun kini langsung bertanya pada Raja Kebajikan, "Raja Kebajikan, sebenarnya apa yang kamu lakukan?" Dan kini, secara tiba-tiba saja si Tianren langsung berlari dan dia akan menyerang Dewa Sasin. Tianren pun kini berkata, "Ayah, siapa orang ini? Kenapa dia terlihat tidak sopan kepadamu? Siapapun orang yang tidak sopan kepada ayahku, dia harus mati." Lalu sebenarnya apa hubungan dari Tianren dan juga Raja Kebajikan ini? Kenapa Tianren terus menyebut Raja Kebajikan sebagai ayahnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.